kampak, jawab salamnya kok nggak kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Losari yang paling oke. Yang saya hormati para dewan juri. Yang saya cintai teman-temanku seperjuangan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak ternilai jumlahnya, terutama nikmat Islam dan iman. Betul? Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Pada tanggal 12 Rabiul Awal lahir seorang nabi dari ibu yang bernama Aminah dan dari bapak yang bernama Uqbah, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa sih Nabi Muhammad lahir dinamai tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan Nasrani yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha ingin menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Di tengah perjalanan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu kerikil panas dari neraka. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia di tengah-tengah kaum yang zalim, di tengah-tengah kaum yang kafir. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk memperbaiki akhlaknya. Seperti Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat pada hari kiamat dan bagi orang-orang yang paling banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tersebut dapat kita ambil arti bahwa Nabi Muhammad dapat kita jadikan idola, dapat kita jadikan suri tauladan untuk kehidupan sehari-hari. Akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad sangatlah terpuji. Salah satunya adalah jujur. Jujur, apa sih itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang muslim sejati itu pengecut?" Nabi Muhammad menjawab, "Mungkin saja." Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah seorang muslim sejati itu pelit?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya mungkin saja." Untuk ketiga kalinya dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang muslim sejati itu pembohong?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak, seorang muslim sejati tidak pernah berbohong." Dari kisah tersebut dapat diartikan bahwa seorang muslim sejati tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang yang jujur dalam kehidupannya karena jujur merupakan akhlak yang terpuji dan merupakan perilaku yang indah di mata Allah. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Jujur juga merupakan salah satu kunci surga. Tidak akan menikmati nikmat surga salah seorang yang di dalam hatinya terdapat kebohongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi SAW, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan kebalikan dari sikap jujur ialah pembohong atau dusta. Pembohong atau dusta adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pembohong juga salah satu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik orang yang sangat dibenci dan dicela Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 68 yang artinya, sesungguhnya Allah mengancam orang munafik laki-laki, perempuan, dan orang-orang kafir. Allah menjadikannya mereka kekal di neraka jahanam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah mulai dari sekarang kita berperilaku dan berkata jujur. Zaman sekarang jujur susah, jujur mahal. Mulailah dari sekarang kita merubah sikap kita menjadi lebih baik. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati, apalagi lapor polisi. Pak Topik menjahit kopiah, jahitnya memakai jarum yang utuh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.